Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan mu'alif hadal kitab Sayyid Nawawi Sayyid Alwi Al-Maliki khususan ilama hadina al-asqiya malam talamidi ashabina di baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita Adabul Islam halaman 149. Kita masih bicara tentang iddah dan ihdad. Tentang iddah itu masa berkabung, masa menunggu setelah terjadi perceraian. Nah, kalau ihdad itu masa berkabung ketika seorang istri ditinggal mati suaminya. Wala yahilu, dan tidak halal limro'atin kedue seorang perempuan tu'minu kang iman billahi wa yaumil akhir apa antahidda yen to berkabung sapa imro'ah ala mayitin ing atase kematian fauqa salasin lebih dari 3 hari. Kata Kanjeng Nabi, seorang perempuan tidak pantas untuk berkabung lebih dari 3 hari. Walau kana senajan ono sapa mayit iku min aqrabin nasi, orang yang paling dekat ilaiha maring mar'ah. Walaupun mungkin kerabat dekat yang mati. Walaupun yang mati itu kerabat dekat itu bisa keluarganya, bisa siapapun. Ketika kerabatnya tadi meninggal, kata Nabi, berkabungnya itu hanya 3 hari, tidak lebih dari itu. Illa zaul, kecuali yang mati adalah suaminya. Fa'inaha krono satune mar'ah, mongko satune mar'ah, maka kalau seorang istri kemudian ditinggal mati oleh suaminya, maka dia harus tatruku, meninggalkan ba'dau setelah kematian suami tadi azinata ing rias wa tajamulu dan mempercantik diri hatta tangqodiyah, sehingga terselesaikan, sehingga terlewati apa al-muddatu madrubatu, waktu yang telah ditentukan lah untuk mar'ah fi kitabillahi ing dalam Al-Qur'an. Orang yang istri yang ditinggal mati suaminya, maka dia bergabung 4 bulan 10 hari. Kalau dia tidak hamil, dia bergabungnya 4 bulan 10 hari. Tapi kalau dia nanti hamil, kan dia tidak bisa nikah sampai kelahiran bayinya. Jadi beda. Ada yang masa iddah itu adalah masa menunggu untuk menikah lagi. Kalau seorang perempuan cerai dengan suaminya. Tapi kalau ihdad itu adalah masa berkabung. Kemarin kita sudah sampaikan masa iddah bagi perempuan subur, bagi apalagi perempuan yang telah menopause dan atau perempuan yang belum haid. Itu beda-beda. Atau perempuan yang sudah menikah tetapi belum tersentuh, belum melakukan hubungan seks. Jadi dia nikah kemudian belum melakukan hubungan seks, kemudian cerai, maka iddahnya beda. Kemarin sudah kita kaji itu, Bapak Ibu yang di rumah yang pertemuan kemarin bisa dilihat pada pertemuan sebelumnya, sesi sebelum ini untuk kitab yang sama. Fa'an Ummu Atiyah, diriwayatkan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala la tuhiddu, tidak boleh berkabung sapa imra'atun seorang perempuan ala mayitin ing atase kematian seseorang fauqa salasin lebih dari 3 hari. Kata Nabi, seorang perempuan tidak boleh berkabung atas kematian seseorang, walaupun itu orang yang mati adalah orang yang paling dekat dengan kita, kerabat kita atau saudara kita. Berkabungnya hanya 3 hari, kecuali ila ala zaujin,
kecuali matinya suami. Maka arba'ata asyurin wa asra, maka dia berkabung selama 4 bulan 10 hari. Nah, selama 4 bulan 10 hari masa berkabung, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri? Wala talbisu, maka dia tidak boleh menggunakan pakaian sauban, talbisu menggunakan sauban yang pakaian masbuhun yang mencolok. Enggak boleh pakai pakaian yang mencolok. Mencolok itu apa? Warnanya abang, hijau gitu ya, merah, kuning. Pokoknya pakaian-pakaian yang kemudian kelihatan mencolok untuk dilihat. Ila saubun asif, kecuali pakaian sederhana. Jadi seorang istri yang berkabung, yang masa ihdat, masa berkabung ditinggal mati suaminya, maka hendaknya dia menggunakan pakaian sederhana, bukan pakaian mewah atau pakaian yang mencolok perhatian. Satu, pakaiannya sederhana. Yang kedua, wala taktahilu, tidak boleh pakai ini taktal, apa namanya, celaan. Karena celaan itu menunjukkan tajamul, berhias. Wala tamusu, lan tidak boleh nyentuh thayyiban ing wangen-wangen. Enggak boleh pakai parfum, enggak boleh celaan, enggak boleh pakai pakaian-pakaian yang mencolok. Illa idza tahurat, illa idza tahurat, kecuali untuk kebersihan. Nubdatan ing embuang minan qotin, saking kotoran, debu yang kotor, au atfaron, dhafaran atau motong kuku. Kecuali kalau dia misalnya pakai sesuatu yang tujuannya untuk membuang kotoran atau untuk membersihkan diri, silahkan aja. Prinsipnya adalah masa berkabung itu ditunjukkan dengan perilaku pakaiannya sederhana, bukan pakaian yang mencolok. Kemudian tidak, ya make up biasa silahkanlah, mungkin boleh, karena tapi kan tidak boleh kemudian berlebihan atau menunjukkan kita tidak berkabung. Intinya itu. Wan Ummu Salamah, lan dari Ummi Salamah radhiyallahu anin Nabi alaihi salatu wasallam qala, al mutawaffa, utawi orang yang meninggal, ana saking seorang istri, sapa zaujuha, seorang istri yang ditinggal mati suaminya, maka latal bisu, tidak boleh memakai al muasfar, ing pakaian yang asfar, yang diminyai, minyak asfar. Kalau bahasa kita mungkin pakai parfum, minasiabi. Ininya nggak boleh pakai parfum nih pakaiannya. Kemudian satu, kata Nabi, seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, maka satu, tidak boleh pakai parfum, wala mumasakoh, dan tidak boleh pakai ini, apa namanya, sisiran, sisir. Tapi like sisir biasa, maksudnya kan ini menunjukkan dandan ya. Kalau Anda yang kita biasa sisiran, kalau habis mandi nggak sisiran itu rasanya kan cruel banget. Kalau sekedar sisiran saya kira boleh, karena intinya kan sebetulnya untuk menunjukkan keberkabungan, bukan kok nggak boleh sisiran. Tapi hadisnya memang begitu. Hadisnya nggak boleh sisiran, nggak boleh pakai wangen-wangen di baju, wala taktahilu, dan tidak boleh pakai celak. Kalau celaan kan jelas. Walayah tahsibu, lan tidak boleh berias pakai sesuatu yang mewah, pakai cincin, pakai gelang, pakai macam-macam yang menunjukkan kemewahan, tidak menunjukkan kesedihan, itu yang nggak boleh. Wan Ummi Hakim binti Usaid, dari Hakim bin Usaid, an ummiha sang ibuke, anna zaujaha, saat temene suaminya, berarti bapaknya ya, berarti bapaknya Ummi Hakim ikut tuwafia, meninggal. Bakanat lan ono sopo ini umuha ikut tastaki, sakit opo ainuha, matanya. Katanya, ini riwayat dari Ummu Hakim. Ummu Hakim itu suatu ketika bapaknya wafat. Begitu bapaknya wafat,
ibunya itu sakit mata. Karena ibunya sakit mata, kemudian fatak tahilu, kemudian memakai celak, bil jilai kelawan celak begini. Ya, kita pakai antetong dulu, celak yang apa itu diurak-urak pakai tempat, kemudian kayak batu celak, kemudian diurak-urak bil jila. Bahwa al ismatu celak. Nah, ibunya karena sakit mata, kemudian beliau pakai celak. Nah, tetapi rupanya beliau nggak puas, boleh nggak beliau lagi berkabung kemudian pakai celak, walaupun alasannya jelas, yaitu sakit mata. Fa'ar salat, mongko kemudian ngutus sopo umuha tadi maulatan ing budake laha ila Umi Salamah. Karena itulah kemudian ibunya mengutus salah satu budaknya untuk nanya ke Umi Salamah. Masih ingat Ummu Salamah itu adalah salah satu istri Nabi. Dulu beliau ada istrinya, ada istri Abi Salamah. Kemudian bapaknya meninggal, suaminya meninggal ketika janda, kemudian dinikahi oleh kanjeng Nabi. Kemudian tadi kasus Hakim binti Usaid tadi nanya nyuruh salah satu pembantunya untuk nanya ke Ummi Salamah, salah satu istri Nabi. Fasa'alat mongko nanya sopo maulah ha ing Ummu Salamah anhuhil jilai saking menggunakan celak. Boleh enggak istri tadi yang celaan ditinggal mati, dia masih masa berkabung, dia pakai celak padahal dia karena matanya sakit. Apa jawabannya Ummi Salamah? Ummi Salamah mengatakan gini, faqalat, mongko jawab sapa Ummi Salamah, la taktahilu, jangan make celak sapa sira bi kelawan jilak tadi, illa min amrin, kecuali dari sesuatu perkara labudda kang mesti minhu saking jilak tastahdu kang banget alaiha ing atase mar'ah. Kata Ummi Salamah, kalau tidak ada alasan yang benar-benar memaksa untuk pakai celak, hendaknya nggak pakai celak. Tadi berarti pakai celak bagi orang perempuan yang berkabung itu hanya diperbolehkan kalau memang terpaksa. Mungkin karena tadi salah satu alasannya karena matanya sakit sehingga dia butuh celak untuk sebagai obat mata. Maka berarti itu boleh. Kalau ini Musalamah mengatakan la taktahilu illa min amrin la budda minhu. Jadi hendaknya tidak pakai celak kecuali karena ada alasan yang memang kita harus pakai. Itu satu. Kalaupun begitu pun Ummi Salamah masih menambah kalimatnya. Fatak tahilina, mongko gawe kalau memang harus pakai celak, maka hendaknya pakai celak sapa perempuan bilaili waktu malam, batas tahiyanahu lan menghapus membersihkan binahar. Kenapa waktu malam itu pakai celak boleh? Karena kita tidak bergaul dengan orang. Kalau siang kan kemudian ketemu orang dan seterusnya. Sehingga prinsipnya adalah hendaknya menunjukkan keberkabungan. Sebetulnya itu intinya. Wastadalat, kenapa Ummu Salamah tetap keras tidak boleh melarang perempuan yang lain memakai celak? Karena dasarnya ini. Wastadalat lan gawe dalil, gawe dasar sapa Ummu Salamah bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu juga pengalaman ditinggal mati suaminya. Kemudian sebelum dinikahi oleh Nabi, masa berkabung, Ummi Salamah kasusnya juga sama. Suatu ketika qad dahola, teman-teman masuk alai yang atase Ummu Salamah hina tufiyah, nalikane wafat sapa zaujuha, ketika suaminya Ummu Salamah yaitu Abu Salamah itu wafat, qad ja'alat mongko menjadikan sapa Ummu Salamah ala ainaiha ing atase matanya Ummi Salamah sobron. Sobron itu kayak celak cuma dari tumbuhan. Kalau celak biasanya kan dari batu ya. Dari apa batu bener ya? Ya. Nggak paham juga kan. Dari serbuk itu kan kayak batu yang digerus. Nah, kalau sobron itu celak tapi dari tumbuhan. Jadi kayak balsem gitulah. Karena kalau kita ada memanakan sobron itu ada yang memanakan balsem, jadi kayak obat.
tetapi dia berwarna. Fakola, karena Ummu Salamah itu pakai itu tadi bukan celak, cuma koyok balsem, koyok sesuatu yang dari tumbuhan. Kemudian Nabi melihat itu, kemudian Nabi nanya, "Mahadza ya Ummu Salamah, apa itu yang Anda pakai? Kok matamu menggunakan itu?" Fakolat mongko jawab sapa Ummu Salamah, "Innama huwa sabrun." Ini sabrun kan Nabi. Ini apa namanya? Celak yang dari tumbuhan yang dipakai untuk apa namanya? Sesuatu yang untuk mata. Ya Rasulullah fihi tibun. Ini tidak mengandung wangen-wangen. Jadi itu tidak wangi sehingga tidak ada kesan mewah. Itu biasa saja. Tapi apa kata Nabi? Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu yasubbu." Innahu tadi celaan, walaupun Ummi Salamah menggunakan celak dari tumbuhan, Nabi mengatakan innahu yasubbu, itu bisa menghias al-wajah. Tapi kan kata Nabi, walaupun itu dari tumbuhan, ternyata fungsinya sama, kesannya sama, yaitu itu mempercantik wajah. Karena mempercantik wajah, fala taj'alihi, maka jangan dipakai, kata Nabi. Jangan pakai itu, jangan celaan. Karena itu tidak bisa diingkari, itu adalah mengesankan bahwa kita dengan celaan itu, apapun celaknya, apakah dari serbuk batuan tertentu atau dari tumbuhan atau dari apapun, itu kesan kita menghias, mempercantik wajah itu kuat, kata Nabi. Kesan itu yasubu al wajah, itu tetap dianggap menghias wajah. Karena itu Nabi mengatakan fala taj'alihi, jangan menjadikan sapa sira hu ing celak tadi ila bilaili, kecuali malam hari. Berarti kalau kemudian yang ada ibu-ibu, emak-emak yang kebetulan berduka karena ditinggal wafat suami, kalau kemudian karena sudah biasa pakai celak, kalau nggak celaan nggak nyaman, maka boleh, tetapi dipakai malam hari. Bilaili, waktu malam silahkan. Watan zaihi lan melepas, membersihkan sopirahu ing celak bil nahar. Itu satu celaan. Ternyata Ummu Salamah pernah juga mengalami. Karena itu tadi ketika beliau ditanya oleh ibunya Ummu Hakim, beliau tetap mengatakan hendaknya tidak pakai celak kecuali yang sangat terpaksa. Kalaupun harus pakai celak, itu pun malam hari, tidak siang. Siang ketika kita ngumpul banyak orang, ketemu banyak orang, tetap menunjukkan suasana keberkabungan. Itu intinya. Satu, nggak boleh celaan. Ummu Salamah diajari, diwasiati Nabi, itu disampaikan oleh Nabi. Yang kedua, walatam tashti, jangan sisiran, bitaibi, dengan sesuatu yang baik. Jangan sisiran, maksudnya ya tetap aja sisiran yang kemudian menunjukkan taib, menunjukkan keperhiasan, berhias. Wala bil khinai, dan jangan pakai apa ini? Pakai kuku, kutek, pacar ya. Jangan pakai pacar. Pacar bahasa Jawa atau pacar? Bahasa Jawa itu. Pacaran, maksudnya kukunya dikasih. Kalau dulu inai. Nggak boleh, kata Nabi. Kalau ketika Anda, ibu-ibu, emak-emak yang kebetulan berduka karena ditinggal mati suami, nggak boleh pakai inai selama masa berkabung. Nanti setelah itu ya silahkan. Fa'inahu khitobun, karena itu menunjukkan kemewahan, keberhiasan. Jadi salah satu bentuk kita macak berhias itu kan pakai inai. Inai itu bisa ketahui macam-macam ya. Ada yang merah, ada yang kuning, oranye, apalagi hitam. Hitam kelam. Saya pernah lihat mak-mak yang ininya hitam. Kata Nabi itu termasuk bentuk kebermacaan, keberhiasan. Maka tidak boleh. Ummu Salamah kemudian konfirmasi ke Nabi. Kolat kemudian nanya Kolat kemudian berkata sapa Ummu Salamah, kultu matur sapa ingsun bi aisya'in, dengan apa? Amsyatu, sisiran ya Rasulullah. Kalau begitu saya sisiran pakai apa?
Kolat bisidri, maka dengan kayu bidara, berarti sisiran itu boleh. Karena kemudian Nabi membolehkan Ummi Salamah menyisir rambutnya dengan sidri, dengan kayu bidara. Yang nggak boleh tadi kan sisiran bitibi dengan wangi-wangian tadi. Jadi artinya kalau kita masa berkabung sisiran berarti boleh. Sisiran yang tidak mengandung wangen-wangen itu silahkan aja. Kalau di sini kan ternyata ketika Ummi Salamah loh, kan Nabi, kalau saya nggak boleh sisiran dengan bitibi, dengan sesuatu yang wangi, maka saya sisiran pakai apa? Nah, kemudian Nabi katakan sisiran bisidri, silakan Anda pakai sisir dengan bisidri. Tughafilina, merapikan sopo sirobi kelang sidri roksaka. Jadi kemudian dengan sisir biasa tadi merapikan rambutnya, berarti boleh. Bukan berarti kemudian kita itu sudah susah, sedih ditinggal mati suami, mosok sisiran rambut aja selama 4 bulan ya iso gimbal. Artinya kan kemudian menjadi tidak teratur. Ternyata kemudian Ummu Salamah tanya, Kanjeng Nabi gimana sisiran? Ternyata boleh sisiran, asalkan tidak pakai wangen-wangen aja tadi. Prinsipnya al-ihdadu utai yang disebut ihdad. Ini kami lagi di Nganjuk di musola Al-Muslihah. Ini hujan deras di sini, jadi agak bising di luar. Di rumah orang tua, kebetulan itu suara tibaan teman-teman santri di masjid. Ini kita ngungsi di musola untuk putri. Ini hujan deras di luar sehingga agak bising. Nah, kita lanjutkan. Wal ihdatu utawi ihdad utawi berkabung. Intinya ihdad itu apa toh? Isinya perempuan itu yang disebut berkabung setelah ditinggal mati suami itu intinya apa? Tarku zinati, yaitu meninggalkan berhias. Sebetulnya itu aja. Jadi kesan berhias, kesan tidak ada rasa sedih itu yang kemudian yang perlu disingkirkan dulu. Wa ayam kusa, meninggalkan satu yang disebut ihdad adalah satu meninggalkan berhias. Sehingga yang ditampilkan adalah kesederhanaan, sikap sederhana yang menunjukkan kita berkabung. Itu satu. Yang kedua wa ayam kusu, tinggal sepal matu zamanan tawilan. Jadi dia tetap tinggal di rumah dalam waktu tertentu, bisa lama, bisa sebentar. Muta'asitan kali menunjukkan sikap yang sederhana, haznan krono sedih, alal mayiti ngatasi mayit. Jadi intinya adalah ketika yang disebut ihdad itu adalah kita menunjukkan rasa sedih, rasa berkabung atas wafatnya suami kita. Intinya itu. Sehingga karena kita menunjukkan berkabung, maka tidak boleh kemudian memakai pakaian yang mewah, yang tajamul, mempercantik diri dan seterusnya. Karena kalau itu yang terjadi berarti kan kesan tidak berkabung. Wafaan lan karena untuk memenuhi bihakihi kelan haknya suami, wakot sya'arahu lan teman-teman mensyariatkan hu ing ma sapa Allahu linisai maring istri ba'da wafatil azwaji, setelah wafatnya para suami. Ihtifadon krono menjaga bil jamili kelan perilaku yang baik wa talaban lan mencari libaru atirahimi maring baiknya hubungan silaturahmi, kasih sayang ngejabaran lan krono maksal ya khotiri abnaina maring perasaane anak-anak wa ahli zaujian keluargane suami. Jadi kan kita berkabung itu untuk jaga perasaan anak kita, keluarga suami. Mosok toh keluarga suami itu sedih karena ditinggal anggota keluarganya, masa istrinya kemudian nggak merasa sedih sama sekali. Itu kan nanti keluarga suami bisa nggak enak. Nah, tujuannya untuk itu. Jadi menjaga silaturahmi, menjaga itu berarti kan keberkabungan itu ada selain itu disyariatkan, berarti ada
maqasidus syar'inya, ada hikmahnya. Salah satunya adalah untuk menjaga perasaan anak-anaknya, menjaga perasaan keluarga suami, menjaga perasaan masyarakat dan seterusnya. Wa harumun lan haram alal mar'ati ing atase perempuan apa ma barang taf'aluhu kang agawe ing ma min ahli jahiliyati saking kelompok orang-orang jahiliyah. Masa berkabung itu macam-macam, caranya macam-macam, tetapi prinsipnya adalah umat Islam itu berkabung itu hanya dengan cara menunjukkan pakaian sederhana, sikap sederhana, tidak menunjukkan kesenangan dengan matinya suami. Salah satu yang kemudian tidak boleh karena dianggap itu perilaku zaman dulu, zaman jahiliyah, itu minta swidil malabis, gawe pakaian hitam. Kita sering ya kalau enek wong mati kita takziah dengan pakaian hitam, menunjukkan keberkabungan. Ternyata itu tradisi jahiliyah kalau menurut ini. Mestinya kita tidak perlu harus begitu. Kalau begitu ya silakanlah sekali dua kali. Artinya kan enggak seberapa lama kemudian pakai hitam. Ternyata pakai pakaian hitam. Artinya kalau kita berkabung itu tidak harus menunjukkan dengan pakaian hitam. Justru menggunakan pakaian hitam kalau menurut ini itu min amali jahiliyah. Kelompok orang dulu jahiliyah itu kalau ditinggal mati suaminya kemudian mereka pakai pakaian hitam sampai beberapa waktu. Itu satu kata Syed Maliki. Yang kedua wa ittakhadhuha lan ngambil sapa mar'ah makanan ing tempat muayyanan kang tertentu minal baiti saking rumah tak udu yang duduk fihi ing dalem makan. Kebiasaan jahiliyah juga adalah kalau suaminya mati, suaminya wafat, kemudian istrinya itu pindah tempat di salah satu ruangan rumah, kemudian dia tidak keluar. Sebagai kalau Islam tidak begitu, bolehlah. Kemarin masih diingatkan orang berkabung itu boleh juga kok keluar ke pasar, keluar ke belanja, kumpul-kumpul keluarga juga boleh. Kemarin malah silaturahmi ke tetangga juga nggak dilarang. Asalkan kemudian tetap menunjukkan tidak menunjukkan justru senang dengan matinya suami. Masih ingat di wilayah Indonesia ya, ada toh kalau ada perempuan haid kemudian di rumah besar ini biasanya di samping rumah itu ada koyok gubuk kecil. Kalau perempuannya haid, istrinya haid duduk di situ, kemudian dikasih pisau. Kemudian pisaunya di ubel-ubel kain, kemudian digawe tempat duduk untuk menunjukkan dalam tanda petik hukuman, karena haid itu dianggap hukuman. Ada masyarakat kayaknya pernah survei di Indonesia, pernah ditampilkan, nggak tahu di luar negeri mungkin. Kalau yang bukan itu di Indonesia. Kalau dulu riwayatnya kan di agama dulu kalau ada istri haid itu dijauhkan dari rumah. Kalau Islam kan haid itu tetap boleh tidur di rumah, tidur bareng juga boleh dengan suaminya. Yang nggak boleh kan aktivitas hubungan suami istri tertentu aja. Kalau yang lain makan bareng ya silahkan, tidur bareng juga silahkan, tapi tidak seterusnya. Kan itu aja yang nggak boleh. Itu nggak seperti itu. Karena koyok seolah-olah perempuan yang ditinggal mati tadi ifritun, koyok ifrit itu hantu atau jin ifrit atau tim salun itu bahasa kita apa, ondel-ondel, gawe patung yang kemudian diserupakan. Mujassamun minal lalami saking wal ahzani, dari kesedihan yang disimbolkan. Jadi perempuan yang ditinggal mati suaminya itu bukan kemudian mereka malah kemudian dikucilkan, kemudian malah diasingkan, tidak. Karena mereka sudah sedih karena ditinggal mati suaminya, maka jangan dibebani dengan sesuatu yang memberatkan. Maka kemudian Syed Maliki kemarin menyampaikan boleh jalan-jalan, boleh silaturahmi ke tetangga, silaturahmi ke keluarga itu boleh. Yang nggak boleh kemarin kan kemudian nginep di sana, yang kemudian menghilangkan kesan sedih.
Wa anti halite sira ya saidati akroma memuliakan Allah indalika wala haraja lan tidak ada dosa antasiro ento berjalan sapa al muhiddatu perempuan yang berkabung tadi khafiatan au muntailatan. Kata Syekh Maliki, orang yang bersedih, orang yang ihdat masa berkabung ditinggal mati suami itu tidak ada masalah, nggak dosa. Misalnya jalan pakai sandal, ya nggak apa-apa. Nyeker juga nggak apa-apa. Melaku karena saya berkabung, Ustaz, saya nggak pakai sandal, ya nggak apa-apa, lagi kuat. Panas-panas, nyeker, hafiatan nyeker, ya nggak apa-apa. Saya nggak kuat pakai nyeker, pakai sandal, mu'ailatan juga nggak apa-apa. Walaha lan boleh juga nggak dosa antakula lemangan. Enggak, saya berkabung, nggak makan, nggak pakai sandal, nggak pakai kelambi, tambah susah. Watasrobu lan makan masyaat yang dia mau. Minta to'ami, Ustaz saya ini berkabung, suami saya meninggal, saya boleh makan sing enak-enak ya boleh. Watasrobu masaat minat to'ami wasarobi, mangan apapun yang bapak ibu, yang mak-mak suka silahkan. Walayah romu lan tidak haram ala yang ngatasi ihdat apa al ihtisalu mandi, nggak dilarang lo mandi. Wah berkah karena ditinggal mati suaminya selama 4 bulan 10 hari gak mandi, wah itu iso pingsan anaknya. Mandi nggak popo, watan difu bersih membersihkan badannya juga nggak apa-apa. Kaifama karena badannya apapun di dalam badannya harus bersih. Jadi sedih itu bukan berarti gak mandi loh. Sedih gak makan, gak mandi, gak minum, ya kurus. Sedih itu hanya hati yang kemudian ditampakkan dengan sederhana, itu aja. Jadi nggak boleh, nggak haram untuk mandi, nggak dosa untuk bersih fi badannya dalam badannya wasaubiha, lan pakaiannya. Sing penting bersih nyuci pakaianku kotor dicuci boleh. Pakai baju yang rapi boleh, yang nggak boleh itu baju yang mencolok, yang kemudian kokodoan bapak-bapak para jomblo harus kelihatan, itu yang kemudian memancing para jomblo, nah itu yang nggak boleh. Walakinah tetapi nih yang yastanibu menjauhi aduhna ing minyakan wa taibi lan wangen-wangen, hanya itu aja yang nggak boleh. Boleh mandi, boleh pakaian rapi, yang nggak boleh pakai pakaian mencolok, tidak berias, tidak wangen-wangen. Itu hanya saja, itulah ihdat, itulah keberkabungan kita. Kalau di sini ditambahkan wasobunil mu'attor, tidak boleh pakai sabun wangi. Enak sabun nggak wangi. Sekarang itu semua sabun wangi. Mungkin yang nggak boleh hanya pakai parfum lah. Kalau sabunnya biasa lah. Karena nggak ono sabun nggak wangi itu hanya zaman saya kecil itu pakai watu hitam itu, nah itu nggak wangi. Kayaknya kalau kita sekarang enggak lah. Jadi intinya adalah kalau kita berkabung itu apapun masih bisa kita lakukan, ibu-ibu, mak-mak masih boleh. Yang nggak boleh itu mandi, pakai pakaian yang rapi pun boleh, silaturahmi juga boleh. Berkumpul dengan keluarga, kumpul-kumpul kegiatan juga nggak dilarang. Kalau kemarin kita ngaji itu, yang nggak boleh adalah pakai wangen-wangen, tidak menunjukkan rasa sedih, rasa berkabung, itu aja. Jadi prinsipnya itu, karena itu selain untuk menunjukkan keberkabungan, rasa sedih kita ditinggal mati oleh suami, juga untuk kita menghargai perasaan keluarga suami, menghargai perasaan keluarga kita. Mosok toh ditinggal mati suaminya gak sedih belas. Itu loh hikmahnya. Sehingga kemudian hubungan silaturahmi itu tetap terjaga antara kita dengan keluarga yang lain. Saya kira begitu ya. Nanti kita lanjutkan besok tentang alhamul mukhifah, hal-hal yang samar atau yang sesuatu yang dikhawatirkan. Baik.
Kita akhiri, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari sesuatu yang tidak baik. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا وبفقهنا وفقهنا وقراباتي إلى دينك ربنا انفعنا بما علمتنا وبفقهنا وفقهنا وقراباتي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.